Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini mohon jangan di-skip ya, ini sedikit rumit. Karena alam yang kami jabarkan ini alam yang para subscriber sudah ada ini. Banyak subscriber yang pernah bertemu kami, banyak sekali kejadian-kejadian alam di luar nalar. Jadi bagaimana cara menceritakannya? Ya kita cari orang-orang yang pernah mengalami itu, karena kalau nggak dialami kita cerita sesuatu yang orang itu tidak mengalami, nanti kita yang dianggap gemblung atau gila ya. Jadi ini sangat amat rumit, mohon jangan di-skip ya. Kita belajar bersama-sama ya, tiada suhu, tiada cupu. Saya selalu menyarankan bila mana mau membahas alam gaib, dimensi-dimensi yang lain, bagi yang masih awam, mohon surat Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka. Karena itu untuk merontokkan konsep-konsep yang lama, yang sudah umum terjadi. Ini untuk merontokkan konsep-konsep yang lama, yang sudah umum terjadi, agar ayat yang lain, termasuk la maujuda ilallah, termasuk hadis, termasuk makalah, termasuk semua ini agar diterima. Karena hampir rata-rata Al-Baqarah 115 itu ditolak. Kalau dibaca artinya itu ditolak. Tapi kalau sudah membuka Al-Anfal ayat 35, sehingga ini cair, mudah masuk. Yang kami sarankan, apa yang kami bahas ini adalah alam gaib yang akan dilalui orang-orang yang berkholwat, infirad, ujlah, riyadhah, i'tikaf, semadi, meditasi, hening. Ini akan dilewati. Ya. Alam yang akan dilewati adalah alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam laut. Ini yang akan dilewati orang-orang yang berkholwat ya, atau infirad, atau uzlah, atau riyadhah, atau i'tikaf, atau semadi, meditasi, hening, yang judulnya adalah zikir napas. Zikir artinya ingat, napas, ingat ke napas, fokus ke napas keluar, napas masuk. Ya, posisinya silakan, rata-rata saran kami adalah duduk sila. Baik laki-laki maupun perempuan, duduk sila. Carilah tempat yang hening. Pilihannya terserah, mau di kamar sendiri, mau di ruang, kalau di dalam rumah itu ada ruangan mihrab atau musola kecil, atau mau di kamar tidur, atau mau di hutan, mau di lereng gunung, mau di gua, mau di pinggir sungai, mau di pinggir laut. Cari tempat yang hening. Intinya adalah mengingat napas keluar, napas masuk. Tapi saran kami juga mohon jangan dipaksakan, latihan minimal setengah jam setiap malam atau 1 jam. Jangan dipaksakan yang 3 hari 3 malam. Dikhawatirkan nanti blank menjadi yang disebut wali jadab. Karena sudah sangat banyak sekali. Jadi mohon bila mana mau melakukan salah satu ini, kalau tidak ada guru atau otodidak dengan sendirinya, latihan setengah jam aja dulu. Baiknya tidak ada cahaya gelap. Ya, yang gelap. Ya, mulainya
saran kami jam 21 malam, saran kami, karena di situ ada kalimat di dalam Lailatul Qadar itu ada kalimat begini, malam ganjil, ya, bukan malam tanggal ganjil, bukan. Ini kalau yang dipercaya bahwa oh itu malam tanggal ganjil tanggal 21 umpamanya, kalau malam tanggal ganjil kan puasanya umat Islam yang organisasinya begitu banyak, kan puasanya beda-beda. Nanti tanggal ganjilnya beda-beda dong. Rebutan tanggal ganjil. Yang sana puasa duluan, yang organisasi yang sini belum puasa. Oh, di sana sudah ketemu ganjil, di sini belum. Jadi malam ganjil 21 itu jam 9. Mohon diluaskan, karena kami sudah melakukan itu rata-rata jam 9 latihan itu ya, dulu itu jam 9 malam sampai jam 11. Nanti tadinya sebentar tapi lama-lama dengan sendirinya jamnya nambah. Kholwat kalau sudah enak, sudah nyaman, sudah ketemu hal-hal yang apa ya, yang nikmat, itu dengan sendirinya jamnya nambah. Tapi ingat, bagi yang bekerja, mohon carilah hari libur. Kalau paginya kerja, kholwat latihan 1 jam atau setengah jam ya. Setengah jam atau 1 jam bagi yang kerja. Kalau besoknya libur, mohon dinaikkan dinaikkan durasinya 2 jam. Kalau besoknya libur kerja. Jadi mati sakjroning urip atau fana atau suwung, ya, ini adalah orang-orang yang raganya masih ada nyawanya, ya. Mati sakjroning urip adalah orang-orang yang sudah mematikan rasa kemelekatannya, rasa keakuannya sudah dihilangkan karena semua miliknya Gusti Allah, ya. Nih Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, urusannya Gusti Allah. Jadi orang-orang yang mati sakjroning urip itu sudah tidak merasa punya. Ya sudah melepas kemelekatan, ini yang disebut mati sakjroning urip. Ini melewati ini. Melakukan ini bukan melewati. Melakukan salah satu. Ya. Ini hanya bahasa ya. Melakukan salah satu tirakat mana yang mau diambil, ya, ini akan melewati alam barzah. Umpamanya lagi fokus napas keluar napas masuk, selain ada cahaya juga nanti ada pocong, ada kuntilanak. Kadang-kadang orang yang meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal lebih dulu itu nongol, tapi masih diam, belum berkata-kata, masih bahasa isyarat. Macam-macam di sini. Selain ada cahaya, juga nanti itu ujian orang yang sudah meninggal, karena alam barzah kesebutnya. Orang-orang yang sudah meninggal. Nah, nanti di sini ini penjabarannya ada di video yang berjudulnya ini, judulnya kami lupa, yang menerangkan tentang ini. Jadi ini nanti luas banget ya. Di alam barzah atau alam awal kita mau. Ya saya gambarkan. Yang saya gambarin dulu di video Arif Billah itu mirip ya. Ini umpamanya lagi yang kholwat ini ya. Ya, ini sesuatu yang lagi mau kholwat lah, saya gambarin aja. Ini yang kholwat. Ini pertama, ini rata-rata lagi fokus napas keluar napas masuk, itu ada cahaya, rupanya macam-macam, bentuknya macam-macam. Macam-macam, jadi kami tidak bisa menjabarkan satu persatu, macam-macam bentuk. Lah,
ini ada beberapa fase ini. Jadi sini ya, di dalam perjalanan itu nanti setelah yang meninggal ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal, cuman reaksi saja, bahasa isyarat saja, kita ini nanti kan deg-degan, takut, wujud pocong, ya pokoknya wujudnya macam-macam. Orang-orang yang sudah meninggal itu nanti wujudnya macam-macam aja. Ada wujud yang menyenangkan, ada wujud yang menakutkan, ada wujud yang biasa-biasa saja, ya. Karena ini posisi orang yang lagi semadi atau lagi kholwat, itu akan melewati sesuatu yang di luar nalar. Ya. Ini banyak sekali di sini, ya. Berapa lama kami tidak bisa menjabarkan durasi berapa lama berapa bulan, karena kami sendiri kurang lebih 6 tahun prosesnya sampai kepada wusul. Sudah wusul pun kadang masih berontak, masih belum percaya, mau nanya sama siapa. Karena kejadian ini kalau diceritakan kepada umumnya masyarakat juga akan berbalik. Yang menceritakan akan dianggap gila. Karena kejadian alam dimensi lain. Ya. Ini di sini ya, godaannya banyak ya, godaannya banyak. Setelah itu naik, tadi ini ya, naik ke alam malakut. Ini kalau dalam bahasa yang yaumul mahsyar, alam mahsyar, yaumul mizan, ya, atau alam hisab, ini mohon dijabarkan. Di tingkatan yang kedua, ini akan ketemu, ya ini hanya kalimat loh, ya, akan ketemu perilaku kita sendiri, perilaku setannya. Makanya di sini alam malakut adalah alam yang antara syaitan dan malaikat, antara perilaku baik dan perilaku buruk. Ya, perilaku kita manusia itu akan divisualkan wujudnya. Oh, ini kalau perilakunya setan ini. Jadi disinilah ketemu macam-macam perilaku kita sendiri. Ibaratnya di sini lagi di hisab. Makanya disinilah penyesalan rasa. Ini perjalanan yang kholwat ya. Perjalanannya kholwat artinya masih artinya raga dan ruh itu masih menyatu. Ya. Ini divisualkan semua. Ya, divisualkan semua. Termasuk di sini ya, orang-orang yang dulu kami pernah, ya ini kode etik sebenarnya. Mohon maaf, ini kode etik nggak kami sampaikan ya. Jadi judulnya sini, perilaku yang berlebihan tanpa batas di sini akan divisualkan atau yang disebut yaumul hisab di sini. Jadi perilaku kita itu diwujudkan. Kalau perilakunya jelek diwujudkan setan, kalau perilakunya baik diwujudkan malaikat, itu aja. Ya. Jadi perilaku kita diwujudkan di sini. Nah, di sini adalah yang pertama tadi dipertemukan orang-orang yang sudah meninggal. Yang sudah mati lebih dulu itu dipertemukan. Banyak sih ini ya, prosesnya banyak ya. Ada yang cuman bahasa isyarat, ada kalau sudah titik akhir, alam barja yang titik akhir mau kepada alam malakut, ini sudah bisa bicara. Jadi intinya begini, kalau proses kholwat kita yang tadinya kalau ketemu orang meninggal itu diem aja, umpamanya dalam mimpi. Kalau mimpi ketemu orang meninggal diem saja, berarti alam barja ya, proses alam barjanya belum selesai. Ya, belum selesai. Apakah di sini ada pertanyaan? Bertanya sendiri. Makanya nanti rata-rata orang yang proses kholwat tingkatan pertama ini
ketemu orang yang sudah meninggal itu sudah berbicara, saling sapa menyapa, ya, berbicara. Berbicaranya bagaimana? Tanya sendiri, jawab sendiri. Di situ hanya memvisualkan mimik. Adanya di sini semua, adanya di pelaku yang sini. Karena kalau yang sudah ahad semuanya sudah tahu ya. Ini mohon maaf, bagi yang sudah ahad mas semuanya tahu. Siapa yang meninggal duluan, siapa yang belum meninggal ya. Artinya siapa yang berbicara, siapa yang menjawab, siapa yang nanya. Bagi yang sudah ahad sudah tahu. Jadi kalau umpamanya, kalau para subscriber, sekarang saya mimpi sama orang meninggal, mau bicara. Kalau dulu saya mimpi sama orang meninggal itu diem aja. Nggak nanya, nggak ngapain. Tapi sekarang saya mimpi sama orang yang sudah meninggal, mau berkomunikasi. Berarti alam barzahnya sudah mau selesai. Naiklah kalau mimpi apalagi kholwat. Jadi ini dibarengin mimpi juga. Maksudnya begini loh, di saat kita kholwat juga kan pasti tidur. Maksudnya ada lelaku tidur loh. Kholwat kan nggak full. Nanti dikasih mimpi perjalanan kholwat yang duduk atur napas keluar masuk itu akan divisualkan di dalam mimpi. Walaupun tidak semua divisualkan. Karena kami dulu pernah kholwat berulang kali, kami minta divisualkan lewat dimimpikan agar lebih jelas. Nah, jadi mohon bila mana bagi para subscriber yang sudah melewati ini, sudah banyak ya, para subscriber yang melewati ini sudah banyak. Barangkali nanti penjabaran kami kurang luas ya. Ya kami kan pernah ngeblank juga, mohon. Kalau pertama di saat kholwat, di saat duduk, itu bisa melihat orang meninggal, juga akan terjadi di dalam mimpi, gitu loh. Nah, untuk menyinkronkan, ya. Kalau dengan orang yang sudah meninggal, sudah mau bicara komunikasi, berarti alam barzah sudah selesai. Ini juga penyesalan banyak di sini. Rasa bersalah banyak. Kenapa saya dulu begitu? Makanya mohon Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka dulu. Karena ini di sini termasuk kemelekatan yang dicicil sama Gusti Allah. Makanya saya gambar lancip sama Gusti Allah itu dicicil, diberitahu perilaku, nggak langsung blek agar nggak ngeblank. Makanya pelan-pelan naik lebar. Nah, di alam malakut ini adalah alam memvisualkan malaikat dan setan atau kanan dan kiri. Perilaku kita itu divisualkan oleh wujud, ya semuanya la maujuda illallah, semuanya Gusti Allah diwujudkan. Ini loh kelakuan kamu yang baik, ini kelakuan kamu yang buruk. Di sini akan kontra, akan berbeda. Jadi si semedi ini, orang yang lagi kholwat ini merasa, kenapa yang diakui salah tapi dibenarkan, kenapa yang diakui benar disalahkan? Ini banyak terjadi. Ya. Jadi di saat kholwat, si pelaku kholwat ini mengakui salah umpamanya di bidang adalah ini kode etik sebenarnya ya. Pokoknya begini. Yang dia akui salah tidak disalahkan, tapi yang dia akui benar justru disalahkan. Contoh, kalau kita berhadapan sama teman yang ngaku benar sama yang ngaku salah, respect yang mana? Kita simpati yang mana? Gusti Allah itu lebih simpatik kepada orang yang ngaku salah daripada ngaku benar. Termasuk kita sendiri, kalau ada orang ngaku salah, kita itu simpati daripada ngaku benar. Kalau kita punya teman ngaku benar, kan kita tetap beda, simpatinya beda. Jadi pelaku kholwat itu akan divisualkan perilaku yang pelaku ini mengatakan salah, tapi sama Gusti Allah nggak disalahkan.
yang dia katakan benar malah disalahkan. Ini disinilah gejolak. Ya, gejolak. Ini macam-macam ya. Di sini macam-macam. Ini termasuk harta benda kepunyaan. Ini harta benda, tapi yang kelas umum, kelas kecil, ada harta benda juga, ada keakuan juga, tapi tingkatan masih kecil ya. Ibarat kalau orang kaya ya, kaya yang tipe ya orang ya, ini kan saya ibaratnya kecil dulu sampai ke besar. Ya pokoknya ini judulnya kemelekatan yang kelas ringan ada di alam barja. Kemelekatan yang kelas menengah ada di alam malakut. Apapun kan di alam barja pun ada orang yang punya jabatan tapi jabatan ringan. Di sini juga ada punya jabatan kekayaan juga yang sedang. Lah, alam jabarut, maka alam yang akan mulai ditotalkan. Ini juga bagi yang sudah datang ke kami jabarkan benar-benar luas. Kalau ini yang kami jabarkan, ya ada kode etik, mohon maaf banget ya. Kalau yang sudah datang ke kami jabarkan seluas-luasnya. Ini sama-sama, kepunyaan, kepangkatan, kepemilikan, ini juga sama, cuman ini yang lebih besar. Kekayaannya lebih besar, kekuatannya lebih besar, termasuk di sini, ya begini kan, di sini tuh kekayaan lengkap, punya kekuatan apa saja, baik kekuatan zahir maupun kekuatan batin. Kekayaan zahir, kekayaan batin ini luas, mohon diluaskan. Ini juga sama, punya kekuatan. Artinya kalau saya simbol pakai jimat, ya. Yang punya ya jimat kan macam-macam. Jimat itu ada jimat zahir, ada jimat batin. Luas, mohon diluaskan. Ya jimat zahir kan ATM yang isinya banyak, itu kan begitu logikanya lah. Ya. Ya kan. Nah, di sini ini kepemilikan keakuan yang lebih besar, makanya perih di sini. Makanya harus disuwungkan, harus dienolkan, dihapus. Idul Fitri, kembali ke fitrah seperti bayi baru lahir, makanya langsung kembali masuk, dienolkan. Bedanya kalau orang yang holwat melewati ini, kalau nggak kuat, berhenti dulu holwatnya gitu loh. Ngaso, istirahat, besok lagi capek. Itu kelebihannya. Ringannya orang mati sakjroning urip, itu ringan. Kalau capek takut berhenti dulu, besok lagi mulai. Di sini takut berhenti dulu. Ketemu apa saja siluman, apa saja di sini. Makanya orang-orang yang holwat wusul berulang kali sudah akrab dengan makhluk-makhluk gaib bagi yang belum ahad. Kalau yang sudah ahad mah tahu yang gaib siapa, yang zahir siapa ya, yang terlihat siapa, yang tidak terlihat siapa. Ini bagi fase-fase awam, ini yang masih meyakini hal-hal yang seperti guna-guna santet, semua pesugihan ini nanti divisualkan di sini, divisualkan semua. Ini loh, pesugihan itu aslinya begini, bukan begitu. Santet itu aslinya begini loh, bukan begitu. Dijelaskan, putar balik semua. Banyak yang berseberangan semua. Makanya saya katakan bahwa konsep lama, konsep umum akan dirontokkan, harus dihilangkan. Ya, konsep agar ini ayat kan bisa diterima. Ya, agar bisa terima. Kalau Al-Anfal ayat 35-nya tidak dibuka, ini mohon dibaca artinya ya. Dibaca artinya, bukan dibaca Arabnya. Ya kalau orang Arab tahu, kalau orang-orang yang bukan Arab mohon dibaca artinya masing-masing daerah, masing-masing negara. Di sini dipaksakan sampailah yang disebut suwung beleng. Sudah tidak lagi di ruangan yang tadi. Total ini. Ini kalau dalam bahasa umum, ini alam langit. Gung liwang liwung. Disitulah akan, kalau ada yang kaget kembali lagi. Takut. Wah ini alam apa ini? Ada yang. Jadi
kejadian dari sini itu enggak langsung semalam jadi, enggak. Ini aja, ini bisa sebulan, bisa 2 bulan ini. Tergantung posisi kejiwaan kita, bagaimana kita. Lah, tergantung kehendak Tuhan. Ana ing dalgone abdi, Gusti Allah, ya Tuhan mengikuti prasangka hambaku. Aku mengikuti prasangka hambaku. Lah prasangka hambanya apa? Prasangka hambanya ketemu. Ini ngikutin ketemu gitu loh. Pokoknya saya harus usul. Nah itu maksudnya. Karena prasangkanya usul. Ana ing dalgone abdi usul. Kalau prasangkanya, aduh ini berat ini. Alah nggak mungkin. Lah sudah didahuluin nggak mungkin. Ana ing dalgone abdi. Kamu bilang nggak mungkin, ya udah saya juga ikut-ikutan nggak mungkin. Tuh ya. Jadi bahwa lapis pertama juga nggak semalam, nggak 2 malam, nggak sebulan, nggak 2 bulan, tergantung kejiwaan manusianya. Nanti di alam malakut juga sama, tergantung kejiwaan manusianya. Di alam jabarut juga tergantung kejiwaannya manusia itu. Lah sudah sampai sini lagi. Ini pasti nanti kalau sudah sampai sini udah pada nanti minta lagi sampai jelas. Ya sampai jelas, benar-benar jelas. Masih Gusti, kalau memang Engkau Tuhan seluruh alam, mohon dong kejadian wusul itu dimimpikan, dijadikan di dalam mimpi. Itu kami pernah nawar itu betul. Hanya copy paste sama kejadiannya. Jadi ingat, di sini akan semua kebalik. Sistemnya kebalik. Seakan-akan kita di dunia melakukan hal yang benar, itu disalahkan. Tapi yang di dunia ini saya lakukan salah, malah dibenarkan. Nanti bolak-balik. Jadi banyak sesuatu yang kadang kita merasa benar, tapi justru disalahkan. Yang kita merasa benar, justru disalahkan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Putar balik, banyak yang gejolak di sini. Makanya rata-rata orang yang nggak kuat blank. Lah kan disalahkan sama Gusti Allah, tapi temennya banyak. Kan bingung. Saya mau ikut temen apa ikut Gusti Allah? Ini pilihan buah si malakama yang benar-benar harus dipilih. Kata Gusti Allah, kamu mau pulangnya nanti ikut saya apa ikut orang-orang? Bingung lagi. Jadi yang nggak kuat jiwanya, kan risikonya pasti begini. Nanti kalau saya nggak biasa kayak umumnya, nanti saya disebut kafir dong, saya disebut murtad dong, nanti saya diolok-olok. Itulah ujiannya. Gusti Allah selalu mengatakan, kamu nanti pulangnya ikut saya apa ikut orang-orang. Itulah gejolak adanya di sini. Gejolak. Jadi ini juga fasenya banyak, ya. Di Gung Liwang Liwung yang kami bicarakan bakal ketemu wujudnya sendiri. Sama persis, lebih muda. Ya, wujudnya yang guru sejati itu lebih muda. Ya kisaran 27-30-an. Ya, kisaran ya. Ini hanya kira-kira ya. Kisaran, karena alam sana itu alam bersih, alam suci, alam sehat, alam kuat. Makanya divisualkan usia muda, usia 27 sampai 30. Ya. Jadi nanti di sini bisa ngobrol dengan guru sejati. Ya. Perilaku setelah sampai adalah perilaku kasih sayang adanya di Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim sama ayat 2. Jadi Al-Fatihah ayat 1 dan 2 ini perilaku orang-orang yang sudah ahad. Selalu memberi dan memuji, selalu memberi dan memuji. Itu saja. Kepada siapapun, kepada apapun. Bukan cuma kepada manusia,
Bukan cuman kepada orang, bukan cuman kepada insan kamil, tapi seluruh alam. Karena kalimatnya Al-Fatihah yang ayat 2, segala puji bagi Gusti Allah Tuhan semesta alam. Karena Bismillahirrahmanirrahimnya itu keseluruhan alam. Alam itu luas, alam dunia, alam akhirat, darul akhirat, alam gaib. Alam apalagi, alam mimpi, alam khayal, alam apa saja. Alam apa saja sudah dikuasai Gusti Allah, alam rahim. Alam apa saja ya, seluruh alam. Al-Fatihah ayat 2-nya, Tuhan seluruh alam dikuasai. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ini adalah perjalanan orang yang kholwat, yang menuju fana atau yang menuju wusul. Itu mati sak jeroning urip itu ibarat sudah memfanakan diri. Kalau nggak kuat kan berhenti dulu. Kita berhenti dulu, biasa umum kerja lagi, santai lagi, ngobrol lagi. Yang paling perih adalah mati asli di saat ruh pisah dengan raga. Orang yang meninggal itu ya, yang meninggal itu ya, yang ruh dan raganya pisah, itu sama akan melewati ini, tapi sendirian. Yang mengikuti hanya perilaku dulu. Nggak bisa berhenti, perih ya perih terus. Itulah. Makanya ada yang disebut katanya siksa kubur. Sebenarnya bukan siksa kubur. Dia menyesali perilaku dulu. Kenapa saya ikut orang banyak? Kalau ahad, kan begini. Ahad itu kan satu. Kalau makanya Nabi sendiri dulu disebut aneh. Kalau orang ahad itu orang yang perilakunya aneh. Enggak pada umumnya orang, itu yang disebut ahad. Ya, ahad itu juga luas. Ya, ahad yang maksum itu banyak juga yang enggak terlihat. Jadi begini, ahad itu perilaku yang umum, yang terlihat, itu perilakunya kasih sayang tanpa ada embel-embel apapun. Ya, lost doll. Gitu loh. Nggak ada di sini pikirannya pahala segini tidak ada. Jadi memberi aja, nggak ada. Kurban ya kurban aja, nggak ada pikiran apa-apa di sini. Ayo kita mau saling berbagi gitu. Jadi kalau orang kholwat itu berarti menuju alam 3. Menuju alam 3, tapi kalau nggak kuat di sini berhenti dulu, istirahat. Nanti di sini nggak kuat istirahat, gitu loh. Kholwatnya istirahat, besok lagi ngobrol lagi sama healing, jalan-jalan dulu buat refreshing. Tapi kalau orang yang mati asli atau raga ruh pisah, itu 3 alam ini berangkat sendiri tanpa ada siapa-siapa. Ini yang disebut sedih, menyesali perilaku seakan-akan benar tapi salah. Di sini kan banyak seakan-akan benar, pas sudah lihat ayat itu baru, wah, nggak taunya salah. Ya, seakan-akan benar milik umum, tapi belum tentu benar milik Gusti Allah. Jadi kita kalau mau meninggal itu kan jalannya sendiri. Berarti kita disuruh menyendiri ini. Videonya sudah banyak ya. Video tentang dari keramaian menjadi sendiri, dari sendiri menjadi keramaian. Kan dulu datangnya sendiri, nanti pulangnya sendiri. Siapa yang mau nemanin? Kalau dalam bahasa awamnya, amal baikmu yang akan menemani. Ya, perilaku bagus itu juga nggak bisa ditakar oleh takaran umum. Perilaku bagus itu ditakar oleh takarannya Gusti, takaran ahad. Jadi kadang-kadang, saya sudah berperilaku bagus, nggak taunya sama Gusti Allah, itu salah. Ini banyak terjadi di sini. Ini di 3 tingkat ini. Apa ini disebut alam lahut? Alam ilahiyah sudah suci, kalau sudah kemelekatannya sudah lost door, sudah menyatu ini. Maka ini pisah. Ini. Kemelekatan intinya, lah ini orang yang meninggal ruh dan raganya pisah, itu kan masih ada kemelekatan.
Kalau pulang, sistemik hidup, kehidupan itu harus melepas kemelekatannya. Ada yang melewat holwat. Ya, kalau lewat holwat itu ringan. Kalau yang mati asli itu melepas kemelekatannya perih sendirian. Nggak ada temennya mau minta tolong sama siapa. Ya, mau minta tolong sama siapa? Kalau holwat, takut berhenti. Tafakur dulu mikir. Alam apa ini? Alam apa ini? Jadi, kenapa kami selalu ayolah holwat agar nanti pas syakaratul maut nggak kaget, karena ini banyak pasti yang kaget. Nggak taunya hidup itu nggak begitu, nggak taunya hidup itu begini. Pokoknya kalau mau pulang itu ikut Tuhan, holwatlah. Tanya yang sebenarnya hidup itu seperti apa. Ya, karena jelas di Al-Fatihah ayat pertama, hidup itu berkasih sayang terhadap seluruhnya. Ada sunatullahnya, ada empan papanya. Jadi ada aturannya ya. Kasih sayang itu ada aturannya, nggak main blek-blek-blek, ada aturannya, ada sunatullahnya. Yang mana yang perlu dikasih sayang. Jadi nggak semena-mena, ada aturan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya ada aturan. Ya, jadi mohon bila mana penjabaran kami kurang luas, mohon video-video yang lain sudah ada ya. Ya, karena video yang lain ya. Ini video yang lain nih. Ini barangkali yang belum. Pintu langit terbuka. Ini mirip nih. Pintu langit terbuka. Terbuka. Arif billah. Arif billah. Ya, pintu langit terbuka. Arif billah. Ini mirip. Jadi mohon ini kami nggak dibahas karena ya dengan sendirinya tahu, ini mohon dicatat aja nanti tahu ya. Ya. Pokoknya An-Anfal ayat 35 adalah ayat dasar untuk melepas kemelekatan ya. Cukup sekian ya. Sudah cukup. Jadi holwatlah. Jangan nunggu melewati ini setelah mati. Nggak ada temennya. Kalau melewati alam 3 ini. Lah ini kan sampai, ini bahasanya wusul. Ini bahasanya wusul lah, udah sampai. Ya. Cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.